Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam firman Tuhan. Topik kali ini kita akan berbicara tentang bangkit dan jadilah terang. Akhir tahun 2022 ini seperti beberapa tahun yang lalu diwarnai dengan fenomena berbagai bencana alam, kecelakaan, dan masalah-masalah politik dunia. Ya, di dunia politik di berbagai belahan dunia terjadi pergolakan, peperangan, kerusuhan, dan krisis ekonomi. Namun apapun yang terjadi, ada tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membahas Yesaya 60. Firman Tuhan katakan, "Bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan bangkit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan akan melingkupi bumi dan kegelapan yang pekat melingkupi bangsa-bangsa. Akan tetapi Tuhan akan terbit atasmu dan kemuliaannya akan terlihat atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja kepada kecerahan yang terbit daripadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua perintah Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1 tadi. Yang pertama adalah Tuhan menyuruh kita bangkit. Terus yang kedua, Tuhan minta supaya kita bersinar atau menjadi terang. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bangkit itu berasal dari kata kumi yang berarti accomplish dalam bahasa Inggrisnya, atau menyelesaikan atau menyempurnakan. Juga mempunyai arti rise up atau bangkit, atau rose up artinya membangun. Juga mempunyai arti establish atau mendirikan, menetapkan atau menegakkan. Dan juga mempunyai arti strengthen atau memperkuat. Saya hanya mengikuti apa yang ada tertulis di dalam kamus ya. Jadi bila kita jabarkan secara luas, kata kumi ini adalah sebuah perintah strategis dari seorang panglima tertinggi kerajaan sorgawi, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna, untuk melaksanakan proyek yang besar. Dan untuk dapat melaksanakan tugas itu, hal yang pertama adalah bangkit dari keterpurukan, membangun apa yang sudah runtuh bertahun-tahun, yang sudah dirusak oleh iblis, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 74, dan memperkuat hal-hal yang masih lemah. Karena masih ada pekerjaan Tuhan yang harus kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menyelesaikannya sebelum Allah menyudahi dunia yang lama ini, yang sudah rusak di dalam dosa, sebelum kedatangannya yang kedua kalinya. Ya. Sedangkan perintah bersinarlah, ya, auri, itu mengandung arti dalam bahasa Inggrisnya break of day atau fajar menyingsing. Juga mempunyai arti light, bercahaya, sinar, ya. Dan juga set on fire, artinya berkobar-kobar, dan shine, mengkilap. Maka perintah bersinarlah mempunyai arti luas. Jadilah seorang yang memberi harapan baru, seperti mentari pagi atau matahari pagi itu merekah di ufuk timur untuk memberi harapan yang baru, dengan menjadikan diri kita selalu berkobar-kobar untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Dengan kata lain, perintah untuk setiap orang Kristen adalah jadilah orang yang dapat menunjukkan jalan kebenaran kehidupan yang sejati kepada dunia luar yang masih diliputi kegelapan. Nah, cara untuk menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan ini adalah memberikan seluruh hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Apakah itu hartamu, apakah itu waktumu, apakah itu ide-idemu, pikiranmu, itu dipersembahkan buat Tuhan, dengan menunjukkan kehidupan yang kudus dan penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang masih tertawan iblis. Itulah tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan setiap orang yang menginginkan diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan sekedar menghapus atau menyetip semua dosa-dosa kita di masa lalu, tetapi Tuhan mau mengembalikan kita kepada rencana Allah Bapa yang semula, yang menjadikan kita itu segambar dan serupa dengan Allah, ya. Nah, itu sebabnya saudara, kehidupan saudara dan saya harus memancarkan terang, memancarkan kemuliaan Tuhan yang dapat dilihat oleh orang lain. Nah, di sekitar kita itu banyak orang-orang yang sudah tertawan oleh iblis, ya. Siapa mereka itu? Ya, sangat bisa jadi adalah orang-orang Kristen itu sendiri yang secara fisik beragama Kristen, tetapi hatinya masih memberontak kepada kehendak Allah,
Memberontak kepada Allah itu belum tentu dia menjadi penjahat, menjadi pecina, menjadi kacau, dan menjadi najis yang rusak parah begitu ya. Bisa jadi dia menjadi orang Kristen yang tidak mengganggu masyarakat, menjadi orang Kristen yang aktif di gereja ya. Tetapi hidupnya tidak tepat sasarannya. Karena apa? Hidupnya masih untuk dirinya sendiri. Pelayanan bisa aja hanya untuk supaya dia bisa tampil, bisa terkenal, atau mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu. Dan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Atau yang memang hidupnya masih di dalam kenajisan, kekacauan ya. Apalagi mereka yang belum mengenal jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya, mereka yang masih mengikuti ilah-ilah yang lainnya ya. Menurut saya topik ini bukan main-main karena mengemban amanat agung Tuhan. Karena tuntutan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang ingin diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mau tidak mau adalah menjalankan tugas amanat agung Tuhan dengan baik. Bukan dengan ecek-ecek atau sembrono atau main-main, tapi harus dengan serius. Tuhan tidak mau kita sekedar menjadi aktivis gereja, apalagi jika sekedar menjadi orang Kristen yang KTP atau Kristen Natal doang. Kekristenan tanpa mengerti kehendak Allah hanya akan memalukan Allah, dan itu akan menjadi bencana buat saudara jika saudara tidak benar-benar mengerti siapa Allah, mengerti kehendak Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-3-4. Janganlah kecantikanmu berasal dari hiasan luar, misalnya dari mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau memakai pakaian yang mahal-mahal. Sebaliknya, hendaklah kecantikanmu berasal dari dalam batinmu, yaitu kecantikan yang tidak dapat layu, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenang. Itulah yang berharga di mata Allah. Saudara, mengapa perlu mempercantik manusia batiniah kita? Perhatikan ya di dalam Ibrani pasal yang ke-6 berikut ini, yang saya kira dialami oleh banyak orang Kristen, baik yang merasa dirinya bermoral, beragama Kristen dengan baik, anggota masyarakat yang baik, tetapi belum tepat yang dikehendaki Allah, maupun mereka yang hidup secara bejat ya. Ayat 4 dan 5, sebab tidak mungkin mempertobatkan kembali orang-orang yang sebelumnya telah mendapat pencerahan. Frase telah mendapat pencerahan ini mempunyai arti bahwa yang bersangkutan itu pernah memahami berita Injil Kristus, pernah memiliki hati untuk melayani Tuhan, pernah memiliki waktu yang intim dengan Tuhan, telah merasakan karunia surgawi, ya ini berbicara tentang karunia-karunia roh, telah mengambil bagian bersama Roh Kudus, ya pernah melayani. Ayat 5, mencicipi kebaikan firman Allah. Mereka mungkin ada orang-orang yang sudah pernah disekolahkan di sekolah Alkitab, mengerti pengertian-pengertian yang benar gitu, dan merasakan kuasa dari dunia yang akan datang. Artinya dia mengalami mujizat, tanda-tanda ajaib dari Tuhan. Jika mereka meninggalkan jalan Kristus, artinya menjadi murtad kembali atau kembali memelihara karakter dosa, kembali kepada kehidupan kubangan yang lama, maka mustahil untuk memperbarui kembali pertobatan mereka, karena mereka sedang menyalibkan anak Allah untuk yang kedua kalinya dan mempermalukannya secara terbuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Ibrani 6 ayat 6 ini itu saya pakukan di dalam pikiran saya, supaya apa? Jangan sampai saya melangkah melakukan segala sesuatu yang dapat mempermalukan Tuhan penebus saya. Saudara camkan ini. Ya, sebelum saudara berkata-kata, sebelum saudara bertindak, sebelum saudara melakukan segala sesuatu yang bisa mempermalukan Tuhan, saudara pikirkan 100 kali lipat dulu. Ayat 6 ini ingin menegaskan bahwa semakin lama seseorang menolak diubahkan, maka semakin dia tua, dia akan makin tersesat dan makin sulit berubah, seperti Firaun di zaman Musa, seperti Yudas Iskariot yang selama 3,5 tahun dididik oleh Tuhan secara intensif, tetapi tidak pernah lulus, bahkan menjadi pengkhianat. Ayat 7, sebab tanah yang menyerap banyak air hujan yang jatuh di atasnya, serta menghasilkan panenan yang bermanfaat bagi mereka yang menggarapnya, akan menerima berkat dari Allah. Ini orang-orang yang setia, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan sampai akhir hayatnya, itu akan mendapat upah atau berkat dari Allah. Namun ayat 8, jika tanah itu hanya menumbuhkan duri dan semak-semak, maka tanah itu tidak berguna dan dekat dengan kutuk, dan pada akhirnya dibakar.
Saudara, ini nasib orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang membelakangi Allah, orang-orang yang menolak diubahkan karakternya, yang menolak diubahkan cita rasa atau seleranya, yang menolak diubahkan pikirannya atau pola berpikirnya. Maka tidak heran Tuhan berkata dengan tegas di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu, dalam bahasa Yunaninya adalah dikaiosine, ya, tidak lebih baik atau pleion daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Kata kebenaran di dalam terjemahan LAI menggunakan kata hidup keagamaan atau bahasa aslinya dikaiosine, dalam bahasa Inggrisnya righteousness atau justification. Itu adalah dasar pembenaranmu untuk dibenarkan oleh Allah. Apakah engkau dilayakkan untuk diterima kerajaan sorga atau engkau dibuang? Nah, dasarmu apa? Nah, itu hanya menuruti spesifikasi atau ketetapannya Allah, bukan ketetapannya kita, bukan kemauannya kita sendiri. Kita harus menggenapi, harus memenuhi spesifikasi atau ketetapannya Allah. Artinya, apapun yang engkau lakukan, berapapun jasamu untuk kepentingan agama atau masyarakat atau negara, jika di dalam dirimu tidak ada dasar yang kuat di mana Allah tidak dipuaskan oleh kehidupanmu, di mana kehidupanmu itu mencakup karaktermu, cita rasa atau seleramu, pola berpikirmu, termasuk bagaimana engkau memandang Allah, maka jika dirimu tidak memuaskan Allah sama sekali, ya, hati Tuhan tidak dipuaskan, Allah tidak akan berkenan kepada saudara. Maka kejadian Matius 7 ayat 21-23 dapat saja terjadi pada Anda dan saya jika kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Renungkan itu saudara, ini mesti harus serius. Tahun 2023 kita harus berubah dan serius memandang Matius 7 ayat 21-23 ini dengan benar. Matius 7 saya baca, tidak semua orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, perhatikan ayat ke-22. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan mengusir roh-roh jahat dalam namamu dan melakukan banyak mujizat dalam namamu? Saudara, ayat 22 ini untuk orang-orang Kristen bahkan yang kelihatan di luar itu kental atau intim dengan Tuhan. Ya, mendapat karunia-karunia roh, penglihatan-penglihatan, mendapat mujizat-mujizat, mendapatkan tanda-tanda ajaib dari Tuhan, bahkan masuk di dalam pelayanan yang intensif sekalipun. Ya, dikatakan mereka mengusir setan, mengusir roh jahat. Itu kan pekerjaannya para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gitu. Tetapi perhatikan ayat yang ke-23. Lalu aku akan menyatakan kepada mereka. Artinya di sini mendeklar, ya, menyatakan secara terbuka di depan umum dalam pengadilan akhir nanti. Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu yang mengerjakan kesalahan. Kata mengenal kamu berasal dari kata eknon, ya, berasal dari kata dasar yang artinya to know, mengetahui, yang punya arti dengan aplikasi dan implikasi yang luas, yaitu be aware. Jadi kalau tidak eknon, berarti di sini Tuhan tidak mendapat perhatian yang cukup dari engkau, ya, atau be feel. Berarti kalau tidak eknon, tidak be feel, itu ya tidak dapat dirasakan kebaikannya. Saudara nggak bisa dirasakan oleh Tuhan kalau saudara nggak mencapai sasarannya Tuhan, kalau saudara tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ya. Atau be sure, artinya jika Anda tidak eknon, ya, Anda tidak dapat dipastikan kesetiaan dan pengabdiannya. Tuhan tidak pasti dengan sifat saudara, dengan kesetiaan saudara, dan juga memiliki arti understand. Jadi kalau saudara tidak dapat dimengerti oleh Allah karena sifat-sifat saudara yang suka labil, yang suka tidak menentu, ya, tidak stabil begitu, Tuhan tidak menikmati saudara. Nah, fakta di lapangan selama 30 tahun saya melayani Tuhan, saya menyadari tidak mudah orang menangkap kehendak Allah yang sejati.
Karena kebanyakan orang sudah sedemikian terikat dengan kesenangan dunia. Mereka terikat atau terpesona dengan keindahan dunia, dengan kekayaan, kesenangan, dan sebagainya. Sehingga susah memisahkan diri dari kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, coba saudara, jujur deh saudara. Saudara melihat para artis, pejabat, orang-orang terkenal itu pasti menginginkan posisi yang mereka alami atau mereka miliki, kan? Tidak mudah loh orang menangkap dan mengerti firman Tuhan. Tidak mudah orang mengenali mana khotbah yang sehat, membangun, memberkati dan menguatkan, dan mana yang sebetulnya hanyalah makanan murahan ya, yang tidak bergizi bagi rohani saudara. Nah, saudara, tidak mudah orang mau menerapkan firman Tuhan. Nangkep aja susah, apalagi menerapkan. Sangat tidak mudah menjadi murid Tuhan Yesus loh, yang sejati. Kalau yang ecek-ecek banyak ya, produk-produk ecek-ecek di Matius pasal 22 ayat 14. Memang banyak orang Kristen tetapi sedikit yang terpilih, kan? Banyak orang Kristen memiliki nasib seperti Yudas Iskariot, menjadi murid yang gagal dan tidak pernah menyenangkan tuannya. Karena di dalam dirinya itu ada naluri dosa yang kuat yang tidak mau dibereskan. Ya, nah naluri dosa ini berusaha menarik orang tetap tidak murni dan tetap memberontak kepada Allah. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9 ya. Mereka memuji aku hanya di bibir saja ya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka hanya melakukan kewajiban semata-mata tapi tidak mencintai Tuhan. Dan Matius 23 ayat 27 menggambarkan banyak orang Kristen itu seperti kuburan. Di atasnya dibangun megah, di atasnya dibangun hebat ya, dengan biaya yang mahal, tetapi dalamnya hanya kerangka, hanya daging busuk. Itu menunjukkan kesukaan kita yang rata-rata puas di tingkat menjadi orang beragama saja. Saya sering mengobrol dengan anak-anak muda dan saya menemukan kebanyakan mereka berpikir bagaimana bisa dapat uang yang cepat, ya, bagaimana menjadi kaya, memiliki fasilitas yang lengkap, punya pacar yang keren, meraih karir yang tinggi dan lain-lainnya. Jarang yang punya cita-cita bagaimana menyenangkan Bapa dengan memenangkan jiwa bagi Allah. Jarang yang punya cita-cita ingin mengenal Allah lebih lagi. Saya punya library atau perpustakaan buku-buku rohani cukup lengkap ya, cukup banyak ya, dan saya tawarkan untuk membaca, untuk belajar, tapi sampai hari ini belum ada yang tertarik untuk membacanya ya, belum ada yang tertarik untuk meminjamnya. Kita masing-masing pasti masih punya gengsi atau harga diri, punya ambisi atau obsesi yang liar, karakter yang jadi batu sandungan yang pada dasarnya adalah egoisme atau mementingkan diri sendiri. Kita kebanyakan masih punya selera yang hanya mau menyenangkan diri, apalagi juga banyak yang diantara kita yang memiliki sifat atau selera yang bernilai najis. Belum lagi cara berpikir yang keliru. Kebanyakan kita puas dengan pesta, upacara, atau seremonial agamawi seperti perayaan-perayaan Natal ya, atau tahun baru atau apapun ya. Mereka lebih suka dengan perayaan-perayaannya itu ya, hura-huranya itu. Tetapi untuk bisa bertahan dalam panggilan Tuhan, hampir-hampir tidak ada yang dapat bertahan lama, tidak memiliki kemampuan untuk bisa mempertahankan suhu rohaninya itu terus berkobar-kobar. Pendidikan tinggi ya, walaupun dia seorang sarjana S1, S2, S3, termasuk juga pendidikan teologi ya, itu tidak lantas dapat mengubah karakter yang bersangkutan, atau yang bersangkutan lantas memiliki hidup yang berkenan kepada Bapa. Semuanya itu tergantung kepada tanggapan yang bersangkutan terhadap firman Tuhan dan kesediaan mau diubahkan menjadi seperti Kristus, memiliki hidup atau memiliki cita rasa seperti Kristus. Nah, kembali kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-20 tentang kata pleion yang mengandung arti melampaui, melebihi. Ya, jika hidup keagamaanmu, jika kebenaranmu itu tidak lebih ya dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, melampaui, melebihi, itu dari kata pleion atau dalam bahasa Inggrisnya exceed, above ya. Jadi jika di dalam diri kita tidak ada yang bisa dibanggakan oleh Allah, melebihi
standar kehidupan orang-orang beragama pada umumnya, maka Allah tidak puas dengan kehidupan saudara, maka Allah tidak berkenan dengan saudara. Sekalipun saudara sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, di sini kesempatan untuk kita mengembangkan diri kita supaya melampaui kehidupan orang-orang beragama pada umumnya, yaitu apa? Memiliki cinta, kasih yang menggunakan kata agape, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencintai orang-orang lain, terutama mereka yang masih di dalam kegelapan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi terang yang sesungguhnya? Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang melebihi orang-orang baik di dunia ini? Atau yang saya singkat, bagaimana memuaskan Allah? Bagaimana Anda bisa mempercantik batin di hadapan Allah? Ini penting loh pertanyaan ini. Yohanes pasal 8 ayat 12. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya, "Akulah terang dunia, setiap orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup." Ya saudara, perhatikan frase setiap orang yang mengikut aku. Akolauton emoi. Ya, kata akolauton ini memiliki arti dalam bahasa Inggrisnya to be in the same way with the Lord. Ya, berarti memiliki arti berjalan atau melangkah dengan jalan atau dengan cara yang sama dengan Tuhan, atau to accompany especially as disciple. Ya, jadi bersama-sama dengan Tuhan dan menempatkan kita sebagai murid, ya, sebagai murid Tuhan. Nah, menjadi sejalan atau searah dengan Tuhan itu berarti memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan, memiliki pengertian yang sama, perasaan yang sama, phroneo, ya, Filipi 2 ayat yang kelima, memiliki hatinya Tuhan, yakni dalam menanggapi panggilan Bapa, melaksanakan tugas Bapa sebagai seorang murid. Intinya bahwa kita harus menjadi terang dengan menjadi seperti Tuhan. Berarti kita mau dibentuk dari waktu ke waktu sampai kita kedapatan tidak bercacat dan bercela, sampai kedapatan kita sempurna. Bagaimana kita bisa mengalahkan naluri daging kita, naluri dosa kita? Yaitu mau nggak mau dengan mau menjadi murid Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 12, orang yang dikasih Tuhan itu disesat, dibentuk, diajar supaya kita menjadi emas yang murni. Sesulit apapun ketika harus mau mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, jika orang tersebut berkehendak diubah, pasti bisa berubah. Masalahnya adalah tidak semua orang mau diubah. Tidak semua orang tahu dirinya tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak semua orang tahu bahwa dirinya masih melenceng, sebab ia terlalu sibuk dengan menghakimi orang lain, dia terlalu sibuk dengan kekecewaannya, dengan kesedihannya, dengan sakit hatinya, dengan dendamnya, dengan keadaannya yang mengalami kekurangan atau mengalami tekanan, ya, atau sibuk mengejar kesenangan yang tidak kekal, misalnya hanya sekedar mengejar kekayaan, harta, uang banyak, atau mengejar pujian atau penghargaan dari manusia. Terutama kan anak muda paling getol itu mencari pengakuan dari teman-temannya. Di dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang sejati dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dibuangnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ranting itu berbuah lebih banyak." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini berbicara tentang cara menanam, cara merawat pohon anggur supaya mereka bisa berbuah banyak. Saya pernah mengunjungi sebuah perkebunan anggur di Perth, Australia, diajak oleh teman saya. Di situ mereka menanam anggur yang berkualitas, ya. Setiap carang-carang atau ranting-ranting yang tidak menghasilkan itu dipotongin, ya, dibersihkan supaya tidak memakan makanan dan hanya sekedar menggemukkan daunnya saja, tetapi dibersihkan. Sedangkan yang menghasilkan buah, yang ada bibit-bibit buahnya itu dirawat dengan baik, ya. Ranting-ranting adalah para pengikut Tuhan Yesus, dan tuntutan Tuhan itu adalah berbuah. Berbuah adalah hidup dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka adalah milik Yesus, ya, sehingga mereka bisa menampilkan karakter Yesus dan orang lain bisa tertarik kepada saudara.
Nah, berarti ranting-ranting yang berbuah adalah para pengikut Tuhan Yesus yang sejati yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Ayat ketiga, kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kecuali tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah kecuali kamu tinggal di dalam aku. Saudara, ini cara saudara bisa menjadi terang. Ini cara saudara bisa berbuah dengan benar, yaitu mau nggak mau saudara harus tunduk kepada firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan tinggal di dalam hati saudara. Mengizinkan firman Tuhan itu mempengaruhi saudara. Nah, yang paling sulit dalam hidup ini adalah tinggal di dalam cara hidup Tuhan, atau selalu mengingat firman dan menjadikannya sebagai standar atau selera hidup. Dan ini saya katakan tidak mudah. Maka Tuhan mengajar kita seperti di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 8 yang tadi saya katakan, 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 6, itu mendidik dengan disiplin yang keras, seperti mendidik seorang tentara supaya siap maju perang dan bisa lolos dari peperangan yang paling hebat sekalipun. Maka supaya Anda bisa bangkit dan menjadi terang adalah dengan mengizinkan hati Anda itu dibentuk oleh firman Tuhan. Jangan alergi dengan khotbah-khotbah yang keras. Jangan hanya sekedar mencari khotbah-khotbah yang menina bobokkan saudara, yang enak-enak didengar oleh telinga saudara, yang menyanjung-nyanjung saudara, yang ngelus-ngelus saudara seperti saudara ngelus-ngelus bayi saudara. Tidak, biarkan Tuhan itu membentuk kita dengan keras sampai kedagingan kita itu rontok, gogrok saudara. Ya, apa yang saya lakukan untuk diri saya dan untuk jemaat kita adalah terus mengulang-ulang firman Tuhan sampai firman itu menjadi refleks ya dalam hidup kita masing-masing. Ketika sistem limbik kita di dalam otak kita itu terus dicekoki firman Tuhan, lambat laun kalau orang itu setia mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh, maka firman itu akan membentuk kesadaran dan kemampuan kendali diri yang baik. Malangnya kan banyak orang Kristen itu yang sudah tercemar pikirannya oleh dunia, yang sedemikian rupa mencengkeram dan menguasainya. Mereka itu mengeraskan hati dan biasanya memberontak ketika diarahkan firman Tuhan. Mereka lari dari pembentukan itu. Misalnya tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah yang keras, menolak untuk ditegur atau pindah gereja. Jadi seperti kayak kutu loncat. Dan itu banyak terjadi pada jemaat-jemaat di gereja-gereja dimanapun berada ya. Apalagi di kota-kota besar di mana banyak gereja dan setiap gereja itu mempunyai jam ibadah beberapa kali sehari dalam hari Minggu itu ya. Orang bisa lompat sana lompat sini mencari pendeta yang menyenangkan telinganya saja. Saya pernah mengikuti pelayanan teman saya yang satu hari itu 7 kali ibadah di dalam gerejanya gitu. Pokoknya ganti-ganti dan saya memperhatikan, saya ikuti 7 ibadah itu tadi ya. Dan saya perhatikan kalau pengkhotbahnya terkenal dan dia terkenal pintar melucu, pintar memberikan ilustrasi yang menyenangkan hati ya, itu banyak yang datang. Tapi kalau pengkhotbahnya serius, apalagi kalau ngomongnya keras, itu sedikit yang datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya teringat dengan kata teman saya yang seorang pendeta yang mengunjungi saya pada hari Natal kemarin. Dia berkata, apabila jemaat suka pindah-pindah gereja, ia tidak akan pernah maju rohaninya. Ibaratnya itu suatu cangkokan pohon yang bolak-balik dipindah tempat semayannya, yang sebentar-sebentar dibongkar, kemudian dipindahkan, ditanam, dibongkar, dipindahkan. Maka tanaman cangkokan itu tidak akan berakar dengan kuat ya, tidak akan tumbuh akarnya dan paling lama-lama akan mati. Demikian juga orang yang suka pindah-pindah dan tidak mau mendengarkan teguran Tuhan yang keras, dia tidak akan bertumbuh rohaninya. Nah, itu sebabnya saya mengajak semua orang bersedia dibentuk oleh Tuhan sampai setiap kita dapat dipakai menjadi alat Tuhan. Sampai kita punya hati menjangkau jiwa-jiwa yang masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, seperti yang dikatakan 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Sampai orang-orang yang walaupun diajar bolak-balik seperti Yanes dan Yambres itu, orang tersebut bisa terbuka pikirannya. Mereka yang masih hidup di dalam kedagingan, di dalam kebejatan, itu adalah target-target kehidupan saudara menjadi terang buat mereka.
Sebab mereka semua akan binasa sebagaimana Lukas pasal 16 ayat 23, Matius 22 ayat 13. Mereka akan terbuang kepada api yang kekal. Ya. Nah, itu sebabnya Tuhan menginginkan saudara memiliki cara hidup kudus yang suci, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Modalnya cukup jadi orang yang rendah hati dan lemah lembut ketika dididik oleh Tuhan. Ketika didikan Tuhan diberikan kepada saudara, saudara terima saja. Saudara jangan berontak, saudara jangan ngelawan. Saudara bersedia menjadi murid Tuhan dengan tulus dan murni. Nah, menyongsong tahun 2023, saya mengajak Anda miliki keinginan berubah menuju sempurna dalam karaktermu, dalam seleramu, dalam cita rasamu, dalam pola berpikirmu. Bawalah dirimu merdeka dengan membangkitkan semangat yang lama pudar tadi, dengan membiarkan diri kita, hati kita, ya pikiran kita itu terus belajar firman Tuhan, terus diisi oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu menjadi terang, dan kerinduan Tuhan supaya bangsa-bangsa tertarik mencari terang yang sejati yang ada dalam diri kita itu tergenapi dalam diri saudara. Saudara mau menyenangkan Tuhan dalam tahun 2023, saya mengajak mari kita sama-sama untuk berjuang, untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belajar karakter Tuhan, menanamkan kebenaran itu dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara jika saudara menjadi penurut-penurutnya Allah, jika saudara berjalan mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.